Sudah terlihat? Wah, cute banget. Ya Bu, ini saran dari Ahmad Fayat Bu, pakai yang pink-pink. Wah, ternyata Ahmad jiwanya Pinky, Pinky Boy. Saya difitnah, Bu. Silahkan jangan lupa di-record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin presentasikan hasil proyek kami. Di sini tema kami itu verifikasi integritas file. Dan juga sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan perkenalkan anggota kami dulu. Yang pertama ada saya Yusuf Darmawan dengan NIM belakang 140. Lalu ada Ahmad Fayat Baisa dengan NIM belakang 164 dan Dio Zahwan Arya Setio dengan NIM belakang 157. Boleh di next. Jadi yang pertama itu dari latar belakangnya dulu. Selain untuk project UAS, kami membuat project ini juga untuk karena kejahatan digital semakin banyak dan juga manipulasi file itu semakin gampang. Jadi kami rasa perlu ada sebuah program untuk memastikan integritas dari sebuah file. Jadi kami membuat program verifikasi integritas file menggunakan bahasa Python untuk mendeteksi setiap perubahan sekecil apapun dan memastikan integritas file tetap terjaga dan juga aman digunakan. Selanjutnya itu pembahasan. Kami menggunakan bahasa pemrograman Python. Sudah ada GUI juga. Lalu aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna melakukan verifikasi integritas file dengan cara menghitung dan mencocokkan nilai hash dari file tertentu. Ini bekerja untuk file tunggal maupun file dalam arsip zip dan juga menggunakan 3 algoritma yaitu MD5, SHA-1, dan SHA-256. Jadi nanti cara kerjanya pengguna itu mengunggah file, terus menghitung hash dari file tersebut, dan juga nanti dibandingkan dengan hash referensi. Jika hasil hashnya cocok maka filenya asli, jika berbeda maka filenya telah dimodifikasi ataupun rusak. Program ini berguna untuk memastikan keaslian dan keamanan data terutama dalam bidang forensik digital dan distribusi file. Boleh di next. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang kode programnya. Yang pertama itu adalah import library. Di sini adalah library yang kami gunakan. Yang pertama itu ada OS untuk operasi file dan path, lalu ada hashlib untuk menghitung hash, MD5, SHA-1, dan SHA-256. Ada zip file untuk membaca dan proses file zip, ada tkinter untuk GUI, file dialog juga masih dalam GUI yaitu untuk memilih file lewat jendela sistem, dan message box untuk menampilkan pop-up info atau error. Dua itu masih di dalam GUI. Boleh di next. Yang selanjutnya adalah inisialisasi fungsi. Di sini ada 3. Yang pertama itu selected file untuk menyimpan path file, file hashes untuk menyimpan hash file biasa, dan zip hashes untuk menyimpan hash isi file zip. Boleh di next. Oke, yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Kemudian selanjutnya ada fungsi list file. Di sini tuh untuk membaca semua file dari directory yang diberikan dan mengembalikan daftar nama file tersebut. Next. Kemudian selanjutnya ada fungsi untuk menghitung hash file. Jadi di sini untuk menghitung nilai hash dari sebuah file dari file biasa dengan 3 algoritma. Ada MD5, SHA-1, dan SHA-256. Jadi nanti file dibaca dalam mode biner secara bertahap dalam blok besar sebesar 8192 byte agar penggunaan memori tetap efisien, terutama saat memproses file berukuran besar. Next. Selanjutnya ada fungsi penghitung hash isi file zip. Jadi di sini untuk membuka file zip dan menghitung nilai hash dari setiap file yang ada di dalam zip tersebut. Ini juga menggunakan algoritma yang sama seperti sebelumnya.
MD5, SHA1, dan SHA256. Jadi fungsi ini itu mengabaikan folder dalam arsip zip dan hanya memproses filenya saja. Jadi setiap file tuh dibaca langsung dari arsip tanpa perlu diekstrak terlebih dahulu. Jadi ini untuk untuk prosesnya itu lebih cepat dan efisien. Next. Selanjutnya fungsi untuk upload file. Jadi di sini tuh untuk membuka file Explorer menggunakan file dialog.open file name agar pengguna dapat memilih file dari komputernya. Kemudian setelah file dipilih, path-nya akan disimpan ke dalam variabel global select underscore file dan nama file tersebut ditampilkan di antarmuka GUI melalui label. Selanjutnya akan untuk selanjutnya itu menggunakan fungsi hitung hash file. Jadi di sini untuk menghitung dan menampilkan hash file dari file biasa yang telah dipilih oleh pengguna. Kemudian hash yang dihitung meliputi 3 algoritma tadi, MD5, SHA1, dan SHA25. Fungsi ini juga memastikan bahwa file telah dipilih sebelum diproses. Kemudian selanjutnya ada fungsi hitung hash file zip. Jadi di sini untuk menghitung hash khusus untuk file berformat zip. Jadi fungsi ini akan terlebih dahulu memeriksa apakah file yang dipilih benar-benar berformat zip. Kalau misalkan sudah benar, maka akan dihitung hash-nya untuk setiap file yang ada di dalam zip tersebut menggunakan algoritma yang sama seperti sebelumnya. Kemudian hasilnya akan ditampilkan, termasuk nama-nama file yang ada di dalam zip tersebut dan hash-nya masing-masing. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi verifikasi hash. Di sini terdapat fungsi verify hash. Ini berfungsi untuk membandingkan hash referensi yang dimasukkan oleh pengguna dengan hash hasil perhitungan, baik dari file utama maupun dari file dalam arsip zip. Jika cocok, akan ditampilkan pesan bahwa hash cocok. Jika tidak cocok, ditampilkan pesan bahwa hash tidak ditemukan. Selanjutnya di sini untuk codingan dari tampilan antarmuka main UI-nya. Jadi penjelasan di sini berfungsi untuk menyusun seluruh komponen antarmuka seperti tombol upload, tombol perhitungan hash, kolom input hash, referensi, dan kotak teks untuk output. Komponen-komponen ini dirancang agar mudah digunakan dan tampil dalam urutan yang logis, membantu pengguna dari proses upload hingga verifikasi file. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikannya terlebih dahulu. Jadi di sini program kita, di sini saya menyiapkan 2 buah file dulu terlebih dahulu. Yang pertama ada file txt bernama Ahmad yang berisi nama saya Ahmad Fayat Baisa. Terus yang kedua ada file YouTube dengan isinya itu saya Yusuf Darmawan yang bercita-cita menjadi seorang hacker. Oke, dan file ini akan digunakan untuk demonstrasi dalam proyek kami. Ini saya run dulu proyeknya terlebih dahulu. Ini tampilan awal dari proyek kami. Jadi di sini bisa memilih file dan upload file, checksum file, checksum zip, dan verifikasi. Di sini pertama-tama saya akan mengupload filenya terlebih dahulu. Jadi saya menggunakan file yang Ahmad tadi. Oke, setelah ada notif berhasil, berarti file berhasil diupload. Oh, di sini kebetulan ada file Yusuf karena sebelumnya saya sudah pernah mencoba dan menambahkan file yusuf.txt ini. Jadi saya menggunakannya Ahmad dulu di sini. Lalu saya checksum filenya. Nah, ini dari file aslinya seperti ini. Untuk dari algoritma MD5-nya SHA1 dan SHA256-nya. Di sini saya simpan dulu ke dalam sebuah notepad untuk mengecek kalau misalnya file yang Ahmad ini akan saya ubah nanti. Jadi setelah saya udah simpan, saya ubah file yang Ahmad tadi dalam isiannya. Misalnya saya
ubah di sini kan biasa menjadi Baisa. Terus saya save kembali, saya tutup. Sini masih sama karena path-nya sama ahmad.txt. Terus saya verifikasi dengan salah satu sum yang ada di sini. Saya menggunakan MD5 dulu terlebih dahulu. Oke, di sini saya pencet verifikasi dan tidak ditemukan kecocokan. Karena dia udah berubah. Jadi walaupun diubah segimanapun bakal berubah hash-nya. Walaupun sekecil apapun. Oke, di sini misalnya dua file yang tadi akan saya zip dulu untuk mengecek dalam zip. Di sini sudah ada zipnya, tes upload. Lalu saya upload di sini. Oke, file berhasil diupload. Saya pilih zipnya. Di sini untuk cek sum zip ini berfungsi untuk menampilkan isi dari sum-sum yang ada di dalam file zip tersebut. Jadi kan ada dua file tadi, ada ucup.txt dan ahmad. Dia mempunyai dua ini. Terus kalau cek sum file, jadi ini untuk file zip-nya doang. Isinya tuh ada MD5, jadi ini berbeda dengan yang checksum zip ini, karena dia tuh file zip yang awalannya. Jadi misalnya file zip-nya juga, kalau misalnya saya tes dulu kali ya, di sininya MD5-nya saya coba yang berhasil. Nah, misalnya cocok kan, karena dia memang tidak diubah-ubah. Tapi kalau file zip-nya misalnya saya ubah di dalam sininya, saya hapus file ucup.txt-nya, berarti kan file ini sudah termodifikasi dari pihak luar. Oke, saya pilih lagi tadi yang tes upload ini masih sama. Terus saya coba lagi dengan ini, yang sama tadi, terus berubah. Karena checksum file-nya berubah lagi, karena perubahan sekecil apapun dia akan berubah. Oke, mungkin sekian hasil demo saya. Jadi kesimpulannya untuk program kami itu, program verifikasi integrasi file kami ini mampu membantu pengguna dalam memastikan keaslian dan keamanan file dengan memanfaatkan algoritma hash seperti MD5, SHA-1, dan SHA-256, serta dukungan antarmuka interaktif melalui IP widget yang dapat membuat proses pengecekan integritas menjadi lebih mudah dan efisien. Fitur tambahan untuk membaca file zip juga menambah fleksibilitas penggunaan. Secara keseluruhan, program ini sangat bermanfaat dalam mendeteksi potensi perubahan atau kerusakan file, terutama dalam konteks forensik digital dan distribusi data yang aman. Oke, mungkin sekian presentasinya. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, izin bertanya ke kelompok 4. Jadi mau nanya perbedaan antara dari yang tadi MD5, SHA-1 dan SHA-256 itu dalam hal keamanan dan panjang dari output yang tadi sudah dijalankan itu apa aja sih perbedaannya? Mungkin itu aja. Terima kasih. Perkenalan, saya dari Ridwan Raffiansyah dari kelompok 9 dengan NIM 144. Oke, mungkin pertanyaannya akan tampung dulu. Boleh? Tadi selanjutnya siapa? Mas Dipo ya? Maaf tadi kemencet, sorry. Oh, baik. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, mungkin akan dijawab oleh rekan kami, Ahmad Fayat, untuk pertanyaannya Ridwan Raffiansyah. Izin menjawab dari pertanyaan Ridwan tadi. Jadi perbedaannya ini MD5 itu kan menghasilkan hash 128 bit dan lebih cepat. Tapi udah nggak aman lagi karena rentan terhadap collision. Kemudian untuk SHA-1 itu menghasilkan hash 160 bit dan ini sedikit lebih aman dari MD5, tapi tetap sudah ditemukan collision juga. Dan yang terakhir yang terbaru ini SHA-256 dan yang ini menghasilkan 256 bit dan ini jauh lebih aman dan sekarang banyak digunakan secara luas di aplikasi-aplikasi yang saat ini ada. Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih
atas jawabannya Pak Yat. Sama-sama. Oke, boleh Mas Abdul Faris Aufat. Silakan. Pertanyaannya ini sih. Jadi kan tadi contohnya dalam bentuk TXT ya. Iya. Benar nggak? Nah, kalau misalkan dokumennya itu dari PDF gitu bisa nggak ya? Jadi kalau misalkan kan kalau di PDF biasanya ada fontnya juga tuh. Kalau misalkan dokumennya itu isinya sama tapi fontnya beda. Nah, kira-kira itu bakal merubah integritasnya nggak? Jadi kayak pas diverifikasi itu invalid gitu. Pertanyaannya itu aja sih. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Abdul Faris Aufar. Tadi, kalau fontnya beda, apakah akan pengaruh ke hashnya? Jadi kami pakai file txt untuk demonya karena dia lebih gampang untuk dimodifikasi ya. Kan kalau txt tinggal diedit-edit aja gitu. Sebenarnya ini bekerja untuk semua file. Dan juga tadi kalau untuk font sendiri itu nggak pengaruh ya. Jadi mau fontnya diganti-ganti kayak gimana pun, dia hashnya bakalan tetap sama asal isinya nggak diubah. Oke, berarti emang dilihatnya dari isinya aja. Iya, betul. Oke, makasih. Baik, Baik. apakah ada lagi? Baik, kayaknya cukup. Silakan ditutup, Dio. Oke, baik Bu. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalian cuma berdua ya? Saya bertiga, Bu. Satu lagi siapa? Itu Yusuf Darmawan sama Ahmad Faid Baisyar. Oh ya, oke. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok ini.